Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jogi Hakim Siregar, kelas 2 CE. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing OSPF. Oke, pada video kali ini saya menggunakan topologi yang seperti ini. Sebelum kita memulai untuk melakukan konfigurasi routing OSPF, terlebih dahulu kita menghapus router RIP yang pada modul sebelumnya seperti ini dengan menggunakan perintah no router RIP. Kemudian kita simpan CLI yang kita ketik tadi. Setelah itu kita verifikasi ulang router yang kita no router RIP tadi. Kita verifikasi menggunakan perintah show IP route dengan seperti ini. Ketika kita sudah melakukan perintah no router RIP, maka akan muncul pada tabel IP route itu, maka router RIP yang sebelumnya itu akan hilang, tinggal C dan L saja, connected dan lokal. Kemudian di R2 juga kita lakukan seperti itu, di R3 juga kita lakukan seperti itu. Setelah itu untuk pengujian konektivitasnya kita ping dari VLAN 1 ke VLAN 2 dan VLAN 3, dari VLAN 2 ke VLAN 1 dan VLAN 3, dan dari VLAN 3 ke VLAN 1 dan VLAN 2. Kalau terdapat reply tetapi destination unreachable, berarti itu sudah berhasil, berarti benar. Oke, setelah kita lakukan, sudah kita hapus router RIP-nya, sebelum kita konfigurasi kita hitung dulu wildcard mask untuk LAN 29 dan backbone 30. Cara menghitungnya seperti ini. Contoh yang 29 subnet max-nya itu 255.255.255.248. 255 itu dikurang 255 jadi 0. Yang kedua kita hitung juga 255 kurang 25 0. Yang ketiga juga 255 kurang 255 0, dan yang terakhir itu 248. Jadi 255 dikurang 248 sama dengan 7. Jadi wildcard mask-nya itu 0.0.0.7. Kemudian contoh kedua itu yang 30. Subnet max-nya itu 255.255.255.252. Sama seperti contoh yang pertama tadi, kita kurangi 255. Kemudian yang terakhir itu 255 kurang 252 sama dengan 3. Jadi wildcard max-nya itu 0.0.0.3. Jadi untuk wildcard max untuk LAN 29 itu 0.0.0.7 dan backbone yang 30 0.0.0.3. Oke, setelah itu kita melakukan konfigurasi OSPF di router 1. Pertama kita lakukan perintah router OSPF 1 untuk mengaktifkan OSPF. Kemudian router ID 1.1.1.1 untuk mengatur versi OSPF. Kemudian no auto summary untuk menonaktifkan auto summary. Kemudian network 192.168.18.0.0.0.0.7 area 0 untuk mengumumkan LAN 1. Kemudian network 192.168.248.248 0.0.0.3 area 0 untuk mengumumkan backbone R1 dan R2. Kemudian setelah itu kita simpan konfigurasi yang di router pertama. Setelah itu kita masuk ke router kedua untuk melakukan konfigurasi OSPF. Kita ketik perintah router OSPF 1 untuk mengaktifkan OSPF-nya, kemudian router ID 2.2.2.2 untuk mengatur versi OSPF, kemudian no auto summary untuk menonaktifkan auto summary, kemudian network 192.168.80.0.0.7 area 0 untuk mengumumkan LAN 2, kemudian network 192.168.18.0.0.0.3 area 0, kemudian network 192.168.18.25 0.0.0.3 area 0 untuk menggunakan backbone R1 dan R3. Setelah itu kita simpan konfigurasi di R2, kemudian kita masuk ke R3. kita ketik router OSPF 1, router ID 3.3.3.3, no auto summary,
network 192.168.18.6 0.0.0.0.7 area 0, kemudian kita ketik perintah network 192.168.18.252 0.0.0.3 area 0. Setelah itu kita simpan konfigurasi di router 3. Kemudian kita verifikasi neckboard dari router 1, router 2 dan router 3. Untuk di router 1 kita ketik perintah show IP OSPF neckboard. Setelah itu nanti akan muncul table IP rootnya itu seperti ini. Table IP OSPF nya itu seperti ini, seperti yang pada screenshot ini. Jikalau pada table tersebut ada state nya full, neckboard ID nya sama 2.2.2.2 sama dengan root ID yang dari router 2 itu, berarti itu sudah berhasil ya. Kemudian kita ketik perintah juga di router 2 show IP OSPF neckboard, kemudian di R3 juga show IP OSPF neckboard. Untuk R2 itu dia memiliki dua neckboard, yaitu yang di router 1 dengan ID 1.1.1.1, kemudian di router 3 3.3.3.3. Yang di router 3 dia memiliki neckboard dengan R2 dengan ID 2.2.2.2. Kalau semuanya ini muncul, berarti semua ini muncul di tabel OSPF nya, berarti konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya berarti berhasil. Kemudian untuk verifikasi routing table OSPF nya itu kita ketik show IP root. Kalau dari table IP root nya itu ada OSPF nya itu atau O ini, berarti konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya berarti berhasil. Kemudian di R2 juga seperti itu, R3 juga seperti itu. Setelah itu kita verifikasi proses OSPF nya dengan menggunakan perintah show IP OSPF yang di router 2 juga, di router 3 juga. Kalau muncul seperti ini berarti itu sudah berhasil. Setelah itu kita ping dari LAN 1 PC LAN 1 ke PC LAN 2, kemudian PC LAN 1 ke PC LAN 3, kemudian PC LAN 2 ke PC LAN 1, kemudian PC LAN 2 ke PC LAN 3, kemudian PC LAN 3 ke PC LAN 1, kemudian PC LAN 3 ke PC LAN 2. Kalau dari semua ping itu terdapat reply, berarti itu sudah benar. Oke, itu saja yang dapat saya bahas pada video kali ini. Sekian, terima kasih.